Mari jemaat yang dikasih Kristus, kita baca dari kitab Daniel pasal yang ke-6 Perjanjian Lama. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 11, dan saya membaca dari Alkitab terjemahan baru 2, yaitu terjemahan yang diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia pada 9 Februari 2023. Mungkin ibu bapak masih gunakan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan tahun 74, tapi tidak jadi soal. Kalau ada kalimat yang berbeda itu tidak mengurangi arti. Saya baca ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-10, dan ayat 11 kita baca bersama-sama. Gua Singa, ayat 1, Daniel pasal 6. Darius seorang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Silakan ayat 2. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan satu kelalaian atau kesalahan padanya. Kalau di Alkitab saya ditulis kecuali dalam hal hukum Allah. Jadi dalam hal hukum Allahnya. Ayat 7. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Bersama ayat 11, mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarnya dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara, kekristenan yang ada di dunia hari ini sedang menghadapi sebuah tantangan yang cukup serius. Oleh karena kalau kita belajar di Eropa, ketika Martin Luther mencanangkan semboyan gereja back to the Bible, dan kemudian terjadi revival, muncul gerakan reformasi gereja di abad 16. Tetapi sebenarnya gaung dari reformasi gereja di Eropa itu hanya bertahan 300 tahun, 3 abad. Setelah itu memasuki abad yang ke-19, puncaknya abad yang ke-20, gereja-gereja di Eropa kosong. Gereja-gereja ditinggalkan, bahkan orang Kristen yang dulu datang beribadah
sudah tidak lagi datang beribadah. Lambat laun gereja isinya hanya pelayan-pelayan Tuhan, dan akhirnya banyak gereja dijual. Gereja diubah jadi resto, kafe, gereja diubah sebagai sebagai mini shop dan seterusnya. Saya pernah ada di Amsterdam tahun 86, dan ada satu gereja yang dibangun dengan struktur gotik bagus sekali. Pada waktu itu terkenal Renaissance dan gotik, dan itu gereja sudah tidak lagi dipakai gereja, tetapi dipakai sebagai tempat penjualan makanan dan minuman. Yang unik, tempat altarnya itu sudah menjadi tempat kasir. Jadi orang tidak lagi datang di gereja pada masa tahun 86. Apa yang menyebabkan kemudian gereja di Eropa makin meredup? Jawabannya yang pertama adalah secularism, atau sekularisasi, atau keduniawian. Begitu sebuah peradaban semakin maju, seringkali agama itu hanya berada di lokasi-lokasi yang tersempit, yang ada di tempat yang sunyi, dalam gedung. Agama sudah tidak ada lagi di luar. Tapi sebenarnya nanti kemudian akan diperjuangkan yang disebut dengan public religion, di mana orang kemudian berupaya kekristenan tidak hanya ada di dalam gedung gereja, tapi kekristenan juga akan dijumpai di luar gedung gereja, yaitu saya dan saudara sekalian. Dan di Asia ini adalah sebuah gerakan gereja yang terbaru pada abad yang sekarang ini, yaitu ada di Korea. Tetapi sayang, revival gereja yang ada di Korea itu tidak mampu bertahan seperti di Eropa. Di Eropa 3 abad, tapi di Asia, Korea itu tidak sampai 1 abad. Hanya dalam hitungan dekade, jemaat yang tadinya datang ke gereja setiap hari Minggu, begitu berminat, setiap hari jam 4 datang di ibadah, doa dan seterusnya, sekarang makin berkurang. Kalau di Eropa karena sekularisasi, kalau di Asia karena kebudayaan. Jadi munculnya Gangnam Style, munculnya K-pop, munculnya drama Korea, membuat orang Korea sendiri akhirnya tidak lagi datang di gereja. Nah, di Indonesia ada banyak pejabat yang Kristen, tapi kemudian berurusan dengan hukum, dan kita menyaksikannya juga dengan hati yang miris, karena mereka adalah pejabat yang sudah mumpuni, punya segala-galanya, tapi kemudian didakwa karena telah melanggar hukum 1, hukum 2, hukum 3, dan seterusnya. Saudara, ini memprihatinkan. Tadi pagi saya berkhotbah di tempat ini, waktu bom Surabaya saya khotbah di tempat ini. Lalu selesai berkhotbah, saya lihat sebagian jemaat di belakang seperti sedang bergerak dan mau membubarkan diri. Saya tanya, kok ada ketergesa-gesaan seperti itu? Dan diberitahu ada 3 bom yang meledak di GPPS, Gereja Santa Maria Tak Bercela, dan juga di GKI Jalan Diponegoro. Saya langsung datang ke lokasi, saya lihat tubuh yang berserakan, baik pelaku dan jemaat. Dan saya diizinkan Densus 88, saya diizinkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur untuk bisa melihat semua, dan saya memberikan pernyataan dari lapangan melalui televisi nasional, Metro TV pada waktu itu, dan menyebutkan 3 hal yang mungkin Ibu Bapak masih ingat. Yang pertama, kita prihatin karena di tempat ibadah ada kejadian seperti itu. Lalu yang kedua, saya memberikan pesan, disiarkan secara langsung pada waktu itu, bahwa kita menolak segala bentuk kekerasan terorisme di Indonesia, dan itu tidak mendatangkan hal yang baik bagi kita semua.
dengan bahasa khusus saya sampaikan. Tetapi yang ketiga, saya mengajak supaya kita orang Kristen jangan pernah takut. Di mana saja Tuhan selalu menyertai kita, Immanuel. Kenapa saya katakan begitu, Ibu Bapak? Dalam kekristenan bukan soal cara kita mati yang kita harus permasalahkan. Di kekristenan yang penting adalah bagaimana cara kita hidup, itu yang penting. Cara kita hidup hari ini itu yang paling utama ketimbang memikirkan bagaimana cara kita mati. Saya baru pulang dari Alor. Alor itu ada di atas Timor Leste, di NTT bagian timur, dan di sana ada Bukit Pekabaran Injil, terminal doa yang 1 bulan diselenggarakan. Jadi kegiatan di sana dari anak-anak sampai orang tua mendengarkan firman Tuhan dimulai dari jam 8 berhenti jam 12 siang. Jam 1 saya ngajar berhenti jam 5, istirahat mandi, jam 7 KKR saya khotbah selesai sampai jam 12, dan altar call sampai jam 1, lalu istirahat jam 3 pagi kita sudah mulai lagi. Itu selama 1 bulan kita lakukan itu. Yang menarik Ibu Bapak sekalian, mereka menyanyi tanpa musik, hanya dengan tepuk tangan, dan mereka sangat sukacita. Anak-anak yang duduk di alas hanya tikar plastik, hanya bekas bungkus sak semen, dan di batu-batu, tidak ada gedung besar, di bawah atap dari dedaunan. Kalau malam itu 1.500 orang hadir dan kita KKR setiap malam. Hari ini masih berlangsung. Saya kemarin pergi di minggu pertama bulan Juli, selesainya di akhir bulan ini. Saudara, yang ingin saya sampaikan begini, apa kondisi kekristenan kita hari-hari ini dalam perspektif tantangan yang sedang kita hadapi? Bukanlah tantangan biasa. Antonio Guterres, yaitu sekjen dari PBB, mengatakan kita sedang memasuki the perfect storm, 5C. Ada 5C yang sekarang ini menakutkan dunia. Yang pertama adalah COVID. C pertama itu COVID. COVID ini sudah meluluhlantahkan banyak hal, sampai PBB mengatakan kita kehilangan 1 dekade 2020 sampai 2030, memasuki masa yang tidak pasti. Kita berada di dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga itu berdampak kepada iman percaya dari setiap agama. Gedung gereja ditutup, para pendeta meninggal dunia, tidak sedikit jemaat yang meninggal dunia, perusahaan-perusahaan tutup, tingkat pertumbuhan ekonomi di dunia merosot. Kalau Indonesia masih bisa kuat itu karena doa orang percaya, tetapi juga kita menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dan dari kasus COVID, Badan Kesehatan Dunia sudah mengatakan 380 orang baru yang lapar di dunia muncul. Jadi ini masalah COVID. Ada berapa banyak perusahaan yang tutup, berapa banyak gedung gereja di Jakarta yang sewa di mall, tapi karena mallnya bangkrut, orang tidak bisa lagi beribadah dan sekarang tidak bisa dimulai lagi. Sangat banyak kisah tentang COVID. C yang pertama. C yang kedua adalah soal konflik. Akibat perang Rusia dan Ukraina, dampaknya juga ternyata sampai kepada kita. Beli supermi juga mahal. Ternyata kita mengalami situasi kesulitan karena bahan dari supermi kita atau apa namanya itu diambilnya dari Ukraina. Semua serba mahal. Lalu C yang ketiga yang dibilang climate change. Saudara sekarang sudah mulai terbiasa dengan berita bahwa suhu udara ini sangat tidak stabil. Masuk musim hujan yang muncul kemarau, masuk muncul kemarau yang terjadi adalah musim hujan. Dan diperkirakan air laut akan naik,
baik ITB, baik Gamma, dan Badan Ekologi Dunia mengatakan 200 kota di pesisir pantai di seluruh dunia karena air laut naik itu akan tenggelam. Ini masalah kita. Kita berada dalam dunia yang suhunya ekstrim, dan kemarin PBB merilis bahwa kita akan memasuki masa di mana suhu akan menjadi sangat panas. Mungkin saya dan saudara tidak suka lagi jalan-jalan di luar kecuali memang dibutuhkan karena panas udaranya. Kalau saya dan saudara kemudian melihat situasi ini, kita menghadapi C yang keempat. C yang keempat itu adalah commodity price. Segala sesuatu, komoditas yang kita punya itu meningkat luar biasa ya. Kalau di kampung orang tua saya di Minahasa tanam biji cabai aja dia muncul lebat. Kalau di Jakarta beli 1 kilo cabai merah aja harganya mahal, telur mahal, apa-apa mahal. Dan itu akibatnya cost of living, C yang kelima. Gaji kita tidak naik, pendapatan kita tidak naik, tapi produk yang kita butuhkan makin menaik. Kalau dulu saya ingat menikah, belanja di Hero Supermarket 300.000 saja sudah 1 troli. Sekarang kalau kita belanja di tempat yang sama, 1 troli itu sudah penuh, 2 juta juga masih lebih. Artinya cost of living sudah makin mahal, sekolah mahal, meninggal mahal. Kalau di Jakarta orang meninggal harus kontrak 3 tahun. Saya lagi mengurus perpanjangan dari keluarga saya, orang di samping saya marah-marah karena dia mau berziarah lihat ayahnya, ternyata namanya sudah berubah karena sudah lewat 3 tahun. Jadi mati juga di Jakarta kontrak. Ini gambaran yang saya ingin sampaikan, sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari kisah Daniel di Gua Singa. Daniel ini adalah orang buangan yang dari Yerusalem dibuang ke Babel. Dan Daniel mengalami beberapa pemerintahan dari Nebukadnezar, lalu kemudian sampai kepada Darius, yaitu dan juga Persia. Saudara-saudara, dalam gambaran ini, ketika Daniel memiliki kedudukan tinggi di kerajaan ini, banyak orang yang berkonspirasi tidak suka, berupaya untuk menjatuhkan Daniel sedemikian rupa, dan mereka cari cara bagaimana menjatuhkan Daniel. Saya baca ayat yang keempat. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Huruf R itu adalah roh yang kecil, itu roh manusia. Tetapi Daniel memiliki roh yang luar biasa. Saya di gereja di Jakarta punya tema pengembangan roh. Dari kemampuan kita, kalau Alkitab mengatakan roh yang ada pada kita lebih besar dari dunia ini, maka standar roh orang percaya, orang Kristen harus an excellent spirit. Harus menjadi roh yang luar biasa. Ada banyak orang Kristen yang ditentang, ada banyak kesulitan yang saya dan saudara alami. Tetapi kita tidak punya pilihan. Inilah waktu di mana roh saya dan saudara harus menjadi orang Kristen dengan roh yang luar biasa. Kalau ada roh yang luar biasa, pasti ada roh yang biasa-biasa saja. Saya ingat ada sebuah stigma ketika saya masih belum menikah sampai saya menikah. Orang Kristen itu tidak suka dengan sesuatu yang excellent. Anak-anak sekolah kalau lulus ditanya oleh mama papanya nilainya bagaimana, biasa saja nih. Gitu. Ada seorang pengusaha ketemu dengan saya tanya, Pak, gimana bisnisnya?
Biasa saja Pak Ron. Kenapa ya suka kata biasa saja? Saya punya teman sekolah dulu di Akademi Ilmu Komputer. Lalu dia nikah karena kawan saya ini gantengnya luar biasa. Saya yakin dia menikah dengan wanita yang cantik luar biasa. Jadi waktu kawan saya bilang, Ron, gue mau nikah dengan seorang wanita dari Bandung, saya mengatakan gini, pastilah kamu ini punya istri yang cantik karena kamu ganteng. Dia jawabnya gini, enggak lah Ron, biasa aja. Dalam segala hal, mau sekolah biasa saja, kerja biasa saja, mau bangun pasangan hidup biasa saja. Kita memang punya iman biasa saja. Harusnya kita orang Kristen, saya ingat ya, pada waktu saya pergi ke Israel pertama kali ada di Kaisaria. Itu Kaisaria itu tempat latihan dari tentara-tentara wajib militernya Israel yang saat itu harus berhadapan dengan kelompok lawannya dari Lebanon. Mereka sedang istirahat dan ada satu anak perempuan pakai topi kedodoran dan cantik sekali. Jadi saya diizinkan bicara dengan dia di atas pansernya. Lalu saya tanya, siapa nama kamu? Lalu dia berkata, nama saya Krista Sharon. Kamu kok begini mau perang ya? Karena dia harus melawan kelompok militan. Di situ latihan militer, bukan latihan baris berbaris, bukan latihan nembak-nembak pohon. Kalau di Israel latihannya itu nggak ketemu musuh sampai hari ini. Jadi mereka satu-satunya negara yang setiap hari berperang sampai hari ini. Nah, waktu saya tanya Krista Sharon ini mau ambil senjata, lebih baik jadi pragawati. Dia mengatakan tidaklah. Kamu tahu nggak saya ini? Saya ini orang Israel. Saya prajurit Israel. Harga saya sama dengan satu senior dari The Green Beret-nya Amerika. Pasukan Green Beret itu pasukan baret hijau di Amerika itu sama dengan di Indonesia seperti Kopassus baret merah. Harga sama yang harga saya yang sama dengan The Green Beret senior itu menunjukkan bahwa mereka punya keyakinan diri mereka bukan belalang. Diri mereka orang yang excel. Saya baca buku dari seorang teolog Katolik namanya Hans Hume. Dia mengatakan begini, satu orang percaya mayoritas dari 1000 orang yang tidak percaya. Kalau di Indonesia jangan suka pakai kata minority, minoritas, kita ini warga negara kelas 2, tidak. Saya dan saudara harus menunjukkan kualitas roh kita luar biasa. Masalahnya ibu bapak, tidak ada sekolah roh. Tidak ada transfer roh dari pendeta kepada saudara. Setiap orang punya roh. Hubungan saudara ketika hidup di dalam Kristus, saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara punya kualifikasi roh yang luar biasa. Apa saja yang saudara buat karena an excellent spirit itu akan berhasil. Lalu kemudian kalau saudara baca ayat yang berikutnya, ketika mereka coba cari kesalahan Daniel, saya baca ayat yang ke-6. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali Alkitab saudara menulis dalam hal ibadah. Alkitab saya dalam hal hukum Allah. Kalau ibadah di dalam teks ini tidak menggunakan teks yang artinya abodah. Abodah itu
lalu diarahkan menjadi ibadah. Ke Indonesia ibadah, aboda. Bukan juga to worship, yaitu ibadah. Kenapa? Aboda dan to worship ini kita sekarang ini 2 jam selesai. Saudara bisa pulang diberkati, saudara bisa pulang diubahkan, saudara bisa pulang kecewa. Ibadah. Kalau pengkhotbahnya ngawur, kalau penyanyinya ngawur, kalau situasinya ngawur, saudara pulang tidak diberkati. Biasanya begitu. Tetapi kalau saudara ibadahnya yang dimaksudkan itu hukum Allah, itu namanya bedat elahe. Artinya Daniel ini tidak punya kesalahan kecuali dalam hal ia seorang yang taat kepada hukum Allah. Itu maksudnya bedat elahe. Ada banyak orang Kristen mengaku percaya Yesus. Nah begini ibu bapak, yuk kita jujur. Kenapa banyak orang Kristen yang mengaku cinta Yesus tapi bermasalah dalam hidup ini? Kenapa ada banyak pejabat Kristen yang kemudian mengaku percaya dan mengasihi Yesus tapi bermasalah dengan hukum? Kenapa rumah tangga Kristen hancur? Katanya cinta Tuhan. Satu hal yang kurang. Ada banyak orang Kristen yang cinta Yesus tapi tidak taat hukum Yesus. Banyak orang cinta Allah, cinta Yesus, tapi tidak taat kepada hukum Allah. Hukum Allah ini dipraktikkan oleh Daniel. Jadi Daniel ini oleh karena dia taat dan melakukan hukum Allah, dia menjadi orang yang disebut memiliki roh yang luar biasa. Sekarang bagaimana saya dan saudara? Apa pekerjaan kita? Pedagang, pengusaha, kita guru, kita petani, kita peternak, kita mahasiswa, kita pelajar, kita hamba Tuhan. Apakah kita orang Kristen yang sedang mempraktekkan hukum Allah dalam hidup kita? Kalau Daniel mempraktekkan hukum Allah, apakah ada di istana, di luar istana, apakah di dalam gereja atau di luar gereja, mempraktikkan hukum Allah ini menjadi nomor 1. Ibadah bukan sekedar datang bernyanyi, mengangkat tangan, memuji, berdoa, mendengar firman, dan memberi persembahan. Itu abodah. Tetapi yang dilakukan oleh Daniel bukan begitu. Dan nanti saudara lihat, ternyata Daniel meskipun di tempat kerjanya menghadapi tantangan berat, kekuatan Daniel bukan di istana. Kekuatan dari Daniel ada di rumahnya. Sekali lagi di rumahnya. Mari kita lihat. Pada ayat yang ke-11, mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saudara jangan berpikir bahwa gereja lebih sakti daripada rumah. Gereja tempat berhimpun orang percaya, tapi rumah, home sweet home, my home is my castle. Karena King of Kings-nya adalah Kristus. Rumah, saya pahami, kepala rumah tangga kita adalah Yesus. Saya punya kesaksian, ibu bapak, ada pengusaha di Jerman, orang Indonesia, bisnisnya itu naik terus, tapi hatinya kosong. Ibaratnya dia punya uang sudah tidak punya serinya. Dia gelisah dengan kekayaannya, dia tidak tahu tujuan hidupnya. Sampai suatu kali dia lihat di gadgetnya ada sebuah video yang membicarakan tentang tujuan hidup ini dari Billy Graham. Dia disadarkan, dia pulang ke Indonesia
Dan dia berkata kepada istrinya, saya mau mengakhiri hidup saya untuk melayani dia. Saya tidak mau mati sebagai pengusaha, tapi saya mau menjadi pengusaha yang mati di dalam Kristus. Begitu dia pulang ke Indonesia, ibu bapak, dia datang ke saya, minta didoakan. Lalu saya tanya, mau usaha apa? Saya punya keinginan dari kecil untuk menjadi pengusaha penangkap ikan di kapal-kapal. Lalu dia punya armada kapal di Jakarta, yaitu di Kepulauan Seribu. Pada waktu hari ini diluncurkan kapalnya, istrinya sakit. Dan istrinya sakit dengan penyakit yang agak langka. Lihat lampu tidak mau, lihat televisi stres, dengar mobil dihidupkan, di starter dia stres, pokoknya di kamar aja dengan lampu yang remang-remang. Tidak bisa lihat lampu terang, stres. Suaminya, orang yang saya kenal ini, dia ambil keputusan. Karena cintanya kepada istrinya, dia jaga istrinya. Nanti saya tanya, kenapa kamu tidak mau keliling? Kamu kan pengusaha. Pengusaha itu gini, kalau pagi Jakarta, siang di Semarang, malam di Singapura, bisa begitu. Dia pagi siang malam hanya urus istrinya. Sampai teman-temannya lagi bilang gini, misalnya John, ini misal, John lo ada di mana? Gue di kamar sama istri. Malam ditanya, John lo ada di mana? Kita lagi ngumpul di Singapura. Lo di mana? Gue sama keluarga. Berkali-kali kawannya tanya begitu sampai kawannya mencicil meledek-ledek dia. Dia nggak peduli. Saudara tahu, menangkap ikan di laut Indonesia bukan hal yang mudah. Kadang angin ribut, kadang terjadi gelombang tinggi, tapi kemudian Tuhan buktikan bahwa perusahaannya itu diurus oleh Tuhan. Seluruh armada kapal penangkap ikan yang ada di pelabuhan di Kepulauan Seribu di Jakarta, tidak ada yang tidak pernah dapat. Semua dapat 100% plus. Sampai kemudian kalau terjadi sedang situasi angin ribut, sedang terjadi gelombang tinggi, mereka tetap dapat ikan. Akhirnya dia bersaksi kepada saya, Pak Ron, saya diundang uskup di NTT. Saya tidak kenal uskup ini, saya tidak tahu harus buat apa. Tapi begitu datang di Kupang, diajak ke Maumere, dan dia ketemu dengan para bupati se-NTT, uskup bilang begini, Tuhan bilang ke saya, supaya seluruh perairan di NTT, armada penangkap ikannya, kamu yang kelola. Dia menangis, dia bilang saya bukan hamba Tuhan, saya tidak bisa ngomong, saya dipercaya kelola ikan yang ada penangkapan ikan di NTT. Dia pulang ketemu dengan saya dan satu kalimat yang saya ingin bagikan. Dia bilang, Pak Ron, saya mengerti. Kalau saya urus keluarga saya, Tuhan Yesus urus bisnis saya. Berapa banyak pebisnis yang gagal karena dia urus bisnisnya sehabis-habisnya, keluarganya tidak. Karena itulah kita diajar hari ini, ibu bapak sekalian, untuk memahami bahwa an excellent spirit itu harus menjadi kekuatan kita dimulai dari keluarga. Kata seperti yang biasanya, berdoa seperti yang biasanya, bagi Daniel, istana bukan segala-galanya. Bagi Daniel, rumah itu yang paling penting. Dari rumahnya dia berdoa, dari rumahnya dia setia. Satu hari 3 kali menghadap kepada bagian dari Yerusalem, kiblat itu bukan milik agama lain ya.
Kiblat itu milik orang Kristen. Dari perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah kenal kiblat. Salomo berdoa ketika bait Allah mau ditabiskan, kalau ada orang dari mana-mana dan mereka ingat kepadamu dan mereka mengarahkan wajahnya kepada tempat bangunan ini, saya bermohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah permohonan doa mereka. Allah bilang, ya saya kabulkan. Kiblat itu bukan milik orang lain, kiblat itu milik dari Alkitab. Dan saudara-saudara, menjadi keluarga yang memiliki roh yang luar biasa itu bukan lagi pilihan, itu menjadi keharusan. Kalau saudara, saya lihat di Tiongkok atau di China, anak-anak kecil yang mau belajar kungfu itu harus berdiri di kayu, masih kecil-kecil, dan mereka tidak boleh bergerak sambil nangis-nangis. Mereka harus memutar badannya di satu batang pohon untuk bisa melenturkan badannya berjam-jam sambil air matanya menetes. Saya punya kekaguman, itu namanya daya juang. Kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen, pertanyaannya apakah kita orang Kristen harus punya daya juang? Harus. Roh yang luar biasa akan menghadirkan daya juang yang luar biasa dalam kehidupan ini. Pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, itu dimulai dari peristiwa adanya perintah dari Kaisar Agustus bahwa semua orang harus kembali ke kampungnya melakukan pendaftaran. Maka Yusuf dan Maria yang ada di Nazaret, ketika mendapat perintah itu di bawah wali negeri Kirinia pada waktu itu, mereka turun ke Yerusalem dan akhirnya datang ke Bethlehem. Maria dalam keadaan hamil berjalan dari Nazaret sampai lahir di Bethlehem. Yesus itu daya juang. Mereka berjalan 156 km di jalan aspal hari ini, tapi pada zaman Yesus lahir belum ada aspal. Mereka harus berjuang. Pastilah yang namanya Yusuf harus menyediakan kain lampin agar istrinya yang kena angin, kena debu dan lain sebagainya harus tetap bersih. Jalan di padang gurun gak setiap menit ada air untuk kita mandi. Kain lampin itu yang dipakai oleh Yusuf untuk membungkus Yesus. Daya juang. Pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, berita yang sama kelahirannya itu ditangkap orang-orang yang ada di Persia, orang Majus. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus lahir, mereka ingin datang. Alkitab mengatakan, kami ingin datang menyembahnya, the only one. Kami ingin datang menyembahnya, dan mereka bergerak dari timur. Matius pasal 2. Saudara, hari ini kalau saya lihat peta, dari timur Iran menuju ke Bethlehem jaraknya 2204 km. Maka para Majus berjalan dari timur untuk mencari Yesus. Dan itu bukan perkara mudah. Di tengah jalan kemudian ada badai, di tengah jalan ada penyamuk, di tengah jalan ada binatang buas. Sebentar mereka tersesat, sebentar mereka mengalami kepanasan, malam kedinginan. Belum tentu orang-orang yang disebut para Majus itu hati sepikir. Tapi mereka punya satu tujuan untuk menyembah Yesus. Ketika sampai di Yerusalem, ketemu Herodes. Lalu dari Herodes mereka datang ke rumah. Yesus umurnya sudah 2 tahun. Bukan lagi di kandang, tapi Yesus di rumah. Dan nanti Herodes beri perintah, setiap anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Saudara-saudara, dari timur menuju ke Bethlehem 2200 km. Nanti waktu mereka pulang, malaikat bilang pulang lewat jalan lain. Mereka tidak jalan yang lebih pendek, mereka akan cari jalan yang lebih jauh berlingkar. Kemungkinan pulang pergi itu bisa sampai 5000 km. Bukan naik pesawat terbang, bukan naik mobil, tetapi gunakan hewan.
Itu daya jual. Kalau hari ini kita mau melayani, kalau hari ini kita mau memperkokoh keluarga kita, saudara, saya percaya apapun yang terjadi, keluarga kita hebat, anak-anak kita hebat, gereja di mana kita beribadah hebat. Kenapa? Karena an excellent spirit. Kita tidak punya kamus biasa-biasa saja. Saya sudah lama tidak ingin mengucapkan kalimat biasa-biasa saja. Yang Allah mau selalu dalam sejarah iman yang luar biasa. Carilah pasangan hidup yang luar biasa. Carilah gereja di mana spirit gereja itu adalah roh yang luar biasa. Saya dan saudara menyembah Allah yang luar biasa. Saya dan saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang luar biasa. Dan kita diberkati dalam segala hal karena keluar biasaan itu. Sekarang saya baca ayat yang tidak kita baca. Pada ayat yang ke-20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, raja bangun dan segera pergi ke gua singa. Ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara pilu. Katanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan setia, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Kata Daniel kepada raja, ia raja, kekallah hidupku. Diancam oleh singa yang buas. Dalam sejarah penghukuman orang-orang itu menakutkan. Kalau singa mau gigit kita, dia tidak pernah bilang permisi, dari kelingking dulu ya bos. Bos, gue gigit kelingking dulu ya, nanti telinga dulu ya. Pokoknya lo gak langsung sakit lah, cicip-cicip dulu. Dia mau terkam kita, mau dapat yang mana dari tubuh kita bisa sakit. Tapi Daniel mampu untuk melawan kuasa-kuasa dari singa yang lapar itu, karena dia berkata, aku tidak bersalah kepada Tuanku dan aku tidak bersalah kepada Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buat orang Kristen, anak-anak saudara, keluarga saya dan saudara, jemaat di gereja, menjadi orang-orang percaya dengan roh yang luar biasa. Saya pulang dari sini akan ke Papua. Saya bolak-balik di pegunungan Papua. Saya melihat orang-orang Papua yang sangat sederhana, yang hatinya penuh kelembutan. Kalau di pegunungan di Tolikara, kami baru pulang dari sana dengan ketua PGI, dengan ketua PGBI, dan kami tidur di rumah doa yang namanya Yatenos. Kalau malam dinginnya 6 derajat. Jadi tidak perlu keluar negeri, saudara, di Indonesia ada tempat yang dingin di Papua. Dan saya dengan kawan-kawan di sana kami berdoa. Kami berdoa agar Tuhan sayang gereja, sayang orang percaya. Dan kemudian selesai awal bulan Mei, pada bulan Juli ini tanggal 4 dan tanggal 5, kami menyelenggarakan di Medan Hari Doa Nasional. Seluruh aras gereja nasional bersatu, Katolik, Ortodoks, Bala Keselamatan, Advent, Baptis, Ekumenikal, Evangelikal, kita semua berdoa bersama-sama buat Indonesia. Saya dan saudara mari benahi keluarga. Ada istri yang berkata kepada saya, Pak Ron, pada waktu saya menjadi orang Kristen yang biasa saja dengan suami saya, hidup kami penuh percekcokan. Keluarga kami diambang perceraian. Tahun ini mau cerai nggak jadi, tahun kemudian mau bercerai nggak jadi, tahun berikutnya kemudian mau bercerai nggak jadi. Kita capek hidup sebagai suami istri, hanya bertengkar terus. Tapi ketika saya mulai berserah hidup saya kepada Yesus, minta Roh Kudus menolong saya. Dan ibu ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau punya keluarga yang tidak selalu ribut. Anak-anak melihat kami tidak menjadi kesaksian. Tolong saya menangkan suami, kami mau berhenti beribut-ribut.
Saudara, ibu ini tanpa cerita ke siapa-siapa, tiap malam dia bangun tidur, dia berdoa kepada Tuhan Yesus, minta agar ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi, ibu bapak sekalian? Pada satu kali suaminya datang ketika istrinya baru selesai menyiapkan makannya, bersimpu di depan kakinya dan berkata, "Ma, perkataan-perkataan saya yang berkali-kali mau mengatakan kita cerai saja, kita cerai saja. Saya tahu itu adalah kesalahan besar dari janji dan sumpah saya kepadamu. Mulai hari ini kita bangun lagi yang baru." Dan sekarang suami istri ini melayani bersama dengan saya. Mereka bisa kemana-mana karena punya kekuatan iman yang luar biasa. Terakhir, ibu bapak, di Surabaya ada pendeta terkenal. Sebelum pendeta ini menjadi seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang pria yang nakal. Jadi sampai satu kali dia tinggalkan istrinya, tapi istrinya ini setia dalam persekutuan doa di Surabaya. Dan selalu istrinya minta bersaksi, sampai teman-temannya itu udah bosan dengar dia bersaksi. Isi kesaksiannya sama, "Ibu-ibu doakan saya ya supaya suami saya satu kali pulang." Makin didoakan, suaminya sudah tinggal dengan orang lain di Jakarta. Ibu ini tidak berhenti. Sampai kemudian waktu saya ada satu kali di Surabaya, ada seorang mengatakan, "Pak, tolong dong sharing sama ibu ini. Dia bersaksi untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi." Saya tanya, "Apa kesaksiannya?" Dia selalu bicara bahwa suaminya akan pulang, suaminya akan pulang. "Ibu-ibu tolong doakan, saya yakin suami saya satu kali pulang." Padahal suaminya udah bangun keluarga baru di Jakarta. Ibu-ibu yang lain mengatakan, "Sudah, lupakan saja, tidak mungkin hal itu terjadi." Ibu ini tidak berubah. Pada satu subuh, tiba-tiba rumahnya diketuk orang. Tanpa punya perasaan apapun, istrinya buka rumahnya. Dan dia lihat sosok laki-laki suaminya yang sudah lama tinggalkan dia, berlutut di depannya, minta ampun dan minta untuk kembali bersatu. Yang saya salut, istrinya tidak melupakan, tidak mau melupakan dan mengampuni tanpa mempersoalkan masa lalunya. Dari situ suaminya menata hidup baru bersama dengan istrinya dan bersaksi di tempat di gereja di mana saya melayani. Dan suaminya berkata, "Saya bangga dengan istri yang menyelamatkan saya karena dia seorang istri yang luar biasa." Sejak saat itu hamba Tuhan orang ini menjadi pelayan Tuhan terkenal di Surabaya. Saya percaya suami yang excellent, istri yang excellent, anak-anak yang excellent membuat kita di gereja juga hebat. Kalau gereja terdiri dari keluarga berantakan, gereja kehilangan sinarnya di tengah dunia ini. Urusan gerejanya urusin jemaat. Padahal gereja punya tanggung jawab jadi saksi di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita sekalian, ibu bapak, dan mari kita camkan firman Tuhan. Mari kita maju bersama karena kita yakin di dalam Yesus Kristus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saya mengajak musik untuk kita menyanyikan "Aku Percaya, Aku Berserah kepada Yesus." Lalu nanti Ibu Gembala akan menutup kita dengan doa berkat. Serah
berdoa, doakan keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakakmu, adikmu. Doakan besan, doakan mertua, doakan menantu. Rumah adalah sumber kekuatan untuk membawa setiap orang percaya memiliki roh yang luar biasa. Kalau hari ini saudara memiliki masalah dan pergumulan, berbicaralah kepada Bapa di surga dan mintalah supaya saudara diubahkan. Dosa-dosa yang tidak berkenan minta diampuni. Berumah tangga bukan berkompetisi, berumah tangga bukan bertanding, tetapi menjadi satu dalam satu ikatan cinta. Daniel adalah sosok manusia biasa. Meskipun harus berhadapan dengan para pejabat, para petinggi, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya, karena ternyata dia memiliki roh yang luar biasa. Kehidupannya adalah kehidupan yang selalu melakukan hukum Allah. Mari kita berdoa dan kita minta agar ibadah bukan sekedar datang duduk mendengarkan firman Allah, tetapi ibadah yang sejati adalah ibadah yang membawa kita semua untuk mempraktekkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan masing-masing. Maka apapun masalah yang akan dihadapi, Tuhan Yesus akan turun tangan dan menolongnya. Bapa di surga, hamba berdoa, setiap kami yang hadir di tempat ini, berikan kepada kami roh yang luar biasa. Setiap orang yang memiliki roh yang luar biasa akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Setiap orang yang memiliki roh yang luar biasa sebagai suami akan menjadi kepala rumah tangga yang dibanggakan. Setiap orang yang memiliki roh yang luar biasa sebagai seorang istri akan menjadi istri yang dihormati, disayang, dan dikagumi. Setiap orang percaya yang memiliki roh yang luar biasa, yang adalah anak-anak dalam keluarga kami, akan menjadi anak-anak yang memiliki masa depan dan membanggakan keluarganya. Sehingga gereja Tuhan akan menjadi gereja dengan jemaat yang memiliki roh yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami panjatkan kepadamu penuh syukur dengan segala hormat dan pujian kami kepada Yesus, satu-satunya juru selamat kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang membutuhkan pertolongan, Engkau buka jalan dan menolong masalah kami. Dan apapun yang kami katakan mustahil, di dalam Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Engkau akan menyatakan kuasa dan kehadiran-Mu atas kami. Kami semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Diberkati setiap suami, diberkati setiap istri, diberkati setiap anak-anak, diberkati setiap orang tua, diberkati oma, opa, diberkati besan, menantu, diberkati keluarga kami. Apapun yang dibuat Tuhan buat berhasil dalam usaha, pekerjaan, dagang, bisnis, Engkau buat berhasil. Dan kami gereja-Mu di tempat ini, kami menjadi gereja dengan roh yang luar biasa. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap doa yang kami panjatkan. Engkau adalah sumber segala jawaban. Terima kasih karena
karena Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami pikirkan, yang kami doakan Tuhan. Terima kasih kalau sebentar lagi kami pulang ke rumah masing-masing. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai dan berkat yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.